Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 mata kuliah psikiatri yang beranggotakan Mudrika Munawaroh, Nisa Azahra, Yeti Oktavia, Lazizatul Akmaliyah, dan Ufi Zumratul Hariroh akan membahas tentang gangguan kecemasan. Pokok pembahasan yang akan kita bahas yaitu pengertian kecemasan, perbedaan antara kecemasan, stres, neurosis, dan psikosis, kemudian pola respon cemas, penyebab kecemasan, macam-macam gangguan kecemasan, dan terapi untuk menyembuhkan gangguan kecemasan. Baik, pengertian kecemasan. Cemas atau disebut sebagai anxiety neurosis atau disebut juga neurosa kecemasan merupakan bentuk neurosa dengan gejala paling mencolok, yaitu berupa ketakutan yang terus-menerus terhadap bahaya yang seolah-olah terus mengancam, yang sebenarnya tidak nyata, namun hanya ada dalam perasaan penderitanya saja. Kemudian menurut Zakiah Darajat, kecemasan merupakan manifestasi dari berbagai proses yang bercampur baur yang terjadi ketika orang sedang mengalami tekanan perasaan atau frustasi dan pertentangan batin atau konflik. Yang selanjutnya yaitu terkait prevalensi. Gangguan kecemasan adalah salah satu gangguan mental yang umum dengan prevalensi seumur hidup, yaitu sekitar 16% sampai 29%. Nah, di Indonesia sendiri, prevalensi dari gangguan kecemasan menurut hasil riset kesehatan dasar pada tahun 2013 menunjukkan bahwa sebesar 6% untuk usia 15 tahun ke atas atau sekitar 14 juta penduduk di Indonesia mengalami kecemasan. Terkait kecemasan mahasiswa, dilaporkan bahwa ada 25% mahasiswa yang mengalami cemas ringan, 60% mengalami cemas sedang, dan 15% mengalami cemas berat. Nah, berdasarkan hasil penelitian tersebut, diketahui bahwa setiap orang dapat mengalami kecemasan, baik kecemasan ringan, sedang, ataupun berat. Selanjutnya yaitu ada 3 macam kecemasan menurut Freud. Nah, yang pertama yaitu kecemasan realistik. Ialah ketakutan terhadap bahaya dari dunia eksternal dan taraf kecemasannya masih sesuai dengan ancaman yang ada. Dalam kehidupan sehari-hari, kecemasan ini biasa disebut dengan rasa takut. Contohnya, misalkan ada yang ngelemparin ular berbisa, nah pasti orang yang dilemparin ular itu akan merasakan kecemasan. Nah, kecemasan yang kedua yaitu kecemasan moral. Kecemasan ini dirasakan ketika ancaman yang datang bukan dari dunia luar atau dari dunia fisik, tapi dari dunia sosial superego yang telah diinternalisasikan ke dalam diri seseorang. Nah, kecemasan moral ini, kata lainnya ialah rasa malu, rasa bersalah, atau rasa takut mendapat sanksi. Kecemasan bentuk ini merupakan ketakutan terhadap hati nurani sendiri. Lalu yang ketiga ada kecemasan neurotik. Perasaan takut jenis ini muncul akibat rangsangan-rangsangan ide jika seseorang pernah merasakan kehilangan ide, gugup, tidak mampu mengendalikan diri, perilaku, akal, dan bahkan pikirannya sendiri. Maka orang tersebut sedang mengalami kecemasan neurotik. Nah, neurotik sendiri merupakan kata lain dari perasaan gugup. Baik, sebelumnya terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara kecemasan, stres, neurosis, dan psikosis. Nah, yang pertama itu ada kecemasan. Kecemasan itu manifestasi dari berbagai proses yang bercampur baur dan terjadi ketika orang itu sedang mengalami tekanan, perasaan, atau frustasi, dan pertentangan batin ataupun konflik. Nah, sedangkan stres itu kondisi seseorang di mana merasa tegang, cemas, takut, dan khawatir yang disebabkan karena adanya ketidakseimbangan antara tuntutan dan kemampuan manusia. Sedangkan neurosis itu merupakan gangguan mental ringan yang penderitanya itu masih mempunyai kesadaran diri dan penilaian terhadap kenyataan.
dan sering menggunakan mekanisme pertahanan. Sedangkan psikosis itu suatu penyakit mental yang parah dengan ciri khas adanya disorganisasi proses pikiran, gangguan dalam emosionalitas, disorientasi waktu, ruang, orang, dan pada beberapa kasus disertai adanya halusinasi dan delusi. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu ada pola respon cemas. Nah, di sini respon kecemasan diklarifikasikan menjadi 4 respon. Yang pertama ada respon fisiologis, respon perilaku, respon kognitif, dan respon afektif. Nah, respon fisiologis itu meliputi jantung berdebar, tekanan darah meninggi, pernafasan napas cepat, insomnia, gelisah, terus tidak dapat menahan kencing, wajah pucat, dan lain sebagainya. Sedangkan respon perilaku meliputi gelisah, ketegangan fisik, gugup, kurang koordinasi, menarik diri dari hubungan personal. Sedangkan respon kognitif meliputi perhatian terganggu, konsentrasinya buruk, pelupa, bingung, dan bidang persepsi menurun. Sedangkan respon afektif meliputi mudah terganggu, tidak sabar, gelisah, tegang, ketakutan, dan gugup. Baik, selanjutnya saya Lazizatul Akmalia, NIM 180701616 akan menjelaskan mengenai 2 faktor yang dapat menimbulkan kecemasan menurut Adler dan Rothman. Faktor yang pertama yakni pengalaman negatif pada masa lalu. Sebab utama dari munculnya rasa cemas kembali pada masa kanak-kanak yaitu timbul rasa tidak menyenangkan mengenai peristiwa yang dapat terulang lagi pada masa yang akan mendatang. Apabila individu menghadapi situasi yang sama dan juga menimbulkan ketidaknyamanan seperti pengalaman pernah gagal dalam mengikuti tes. Yang kedua, pikiran yang tidak rasional. Pikiran yang tidak rasional terbagi menjadi 4 bentuk. Bentuk yang pertama, kegagalan katastropik, yaitu adanya asumsi dari individu bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi pada dirinya. Individu mengalami kecemasan serta perasaan ketidakmampuan dan ketidaksanggupan dalam mengatasi permasalahannya. Bentuk yang kedua, kesempurnaan. Individu mengharapkan kepada dirinya untuk berperilaku sempurna dan tidak memiliki cacat. Individu menjadikan ukuran kesempurnaan sebagai sebuah target dan juga sumber yang dapat memberikan inspirasi. Bentuk yang ketiga ada persetujuan, dan bentuk yang keempat ada generalisasi. Generalisasi yang tidak tepat yaitu generalisasi yang berlebihan dan terjadi pada orang yang memiliki sedikit pengalaman. Selanjutnya, ada 2 gambaran mengenai faktor pemicu gangguan kecemasan. Yang pertama dari faktor biologis. Faktor biologis yang berperan sebagai pemicu kecemasan diduga adalah peran neurotransmitter yang terdapat di dalam otak manusia. Dalam sebuah penelitian, terdapat adanya penurunan kecepatan metabolisme di area ganglia basalis dan substansia putih pada klien yang menderita kecemasan umum. Mayoritas dari gangguan kecemasan yang ada dipicu oleh faktor lingkungan dan juga psikososial. Nah, yang kedua, faktor psikososial ini kerap dijadikan sebagai pencetus muncul gangguan kecemasan pada individu. Lingkungan termasuk di dalamnya pada anak-anak yang memiliki pengalaman traumatis dalam kehidupannya dan tidak ada penanganan yang serius untuk memadamkan peristiwa tersebut sebagai pengalaman yang menyakitkan dan berdampak pada keberlangsungan reaksi negatif sebagai sindrom gangguan kecemasan dalam kondisi kronis dan akan berdampak pada depresi dan fobia dan gangguan psikis lainnya. Selanjutnya, menurut Zakiyah Darajat, ada beberapa penyebab dari kecemasan. Yang pertama, rasa cemas yang timbul akibat melihat adanya bahaya yang mengancam dirinya. Kecemasan ini dekat dengan rasa takut karena sumbernya terlihat jelas di dalam pikiran. Yang kedua, cemas karena merasa berdosa atau bersalah.
karena melakukan hal-hal yang berlawanan dengan keyakinan atau hati nurani. Kecemasan ini sering pula menyertai gejala-gejala gangguan mental yang kadang-kadang terlihat dalam bentuk yang umum. Dan yang terakhir, kecemasan yang berupa penyakit dan terlihat dalam beberapa bentuk. Kecemasan ini disebabkan oleh hal yang tidak jelas dan tidak berhubungan dengan apapun, yang terkadang disertai dengan perasaan takut yang memengaruhi keseluruhan kepribadian penderitanya. Baik, saya Mudrika Munawaro akan menjelaskan mengenai macam-macam gangguan kecemasan. Yang pertama yaitu gangguan kecemasan General Anxiety Disorder, yaitu seseorang yang menderita gangguan kecemasan umum bisa merasa cemas atau khawatir secara berlebihan terhadap berbagai hal, mulai dari pekerjaan, kesehatan, hingga hal-hal yang sederhana, seperti berinteraksi dengan orang lain. Kemudian yang kedua yaitu fobia. Fobia merupakan gangguan jenis kecemasan yang membuat penderitanya memiliki rasa takut yang berlebihan dan cenderung tidak rasional terhadap sesuatu, benda, binatang, atau situasi tertentu yang tidak menimbulkan rasa takut pada kebanyakan orang. Kemudian yang ketiga yaitu gangguan kecemasan sosial. Penderita gangguan kecemasan sosial atau dikenal juga fobia sosial memiliki kecemasan atau ketakutan yang luar biasa terhadap lingkungan sosial atau situasi di mana mereka harus berinteraksi dengan orang lain. Kemudian yang keempat yaitu PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder, yaitu gangguan stres pasca trauma atau PTSD dapat muncul pada seseorang yang pernah mengalami kejadian traumatis atau berada di situasi berbahaya yang mengancam nyawanya. Contoh, tinggal di daerah konflik atau perang, terkena bencana alam atau korban kekerasan. Kemudian yang kelima yaitu gangguan panik, yaitu anxiety dan serangan panik. Akibat gangguan ini dapat muncul kapan saja dan terjadi secara tiba-tiba atau berulang. Ketika gejala panik muncul, penderita gangguan panik biasanya dapat merasakan sejumlah lain seperti berdebar-debar, berkeringat dingin, pusing, sesak napas, serta tubuh gemetar dan terasa lemas. Kemudian yang keenam yaitu gangguan obsesif kompulsif atau OCD. Orang yang menderita gangguan OCD memiliki kecenderungan untuk melakukan sesuatu secara berulang-ulang untuk meringankan rasa cemas yang berasal dari pikirannya sendiri. Contoh, mencuci tangan harus sebanyak 3 kali karena ia berpikir tangannya masih kotor. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai macam-macam gangguan kecemasan di dalam buku PPDGJ 3 dan DSM-5, yaitu gangguan ansietas fobik. Di dalamnya itu agrofobia. Agrofobia yaitu tanpa gangguan panik. Kemudian fobia sosial yaitu dengan gangguan panik. Kemudian fobia khas terisolasi. Kemudian gangguan ansietas fobik. Kemudian gangguan ansietas fobik lainnya. Lalu gangguan ansietas lainnya yaitu gangguan panik, ansietas paroksimal episodik, kemudian gangguan cemas menyeluruh, kemudian gangguan campuran ansietas dan depresi, kemudian gangguan ansietas campuran lain, kemudian gangguan ansietas lainnya, dan gangguan ansietas. Selanjutnya yaitu ada terapi yang dapat digunakan untuk mengobati gangguan kecemasan. Nah, di sini ada beberapa terapi. Yang pertama ada psikoterapi. Nah, psikoterapi ini merupakan salah satu pengobatan yang utama untuk gangguan kecemasan. Nah, terapi yang sering digunakan untuk mengobati gangguan kecemasan yaitu terapi perilaku kognitif. Nah, terapi ini berfokus pada hubungan antar masalah, pola pikir, dan perilaku. Melalui terapi ini akan diminta untuk membuka diri dan bercerita tentang semua keluhan yang sedang dihadapi. Lalu akan dipandu dan diajak untuk mencari akar masalah yang ingin diselesaikan dan tujuan akhir yang ingin dicapai. Selain psikoterapi yaitu ada obat-obatan. Nah, dokter akan meresepkan beberapa obat-obatan tertentu
untuk meringankan gejala kecemasan yang dialami, seperti obat antidepresan dan anti kecemasan. Tapi perlu diketahui, gangguan kecemasan ini mempunyai kondisi medis lainnya. Kondisi ini tidak akan menghilang dengan cepat, alias butuh proses waktu yang tidak sebentar. Jadi, penting untuk mengerti tentang kondisi yang dialami dan ikuti rencana perawatan yang dibuat oleh dokter. Yang selanjutnya yaitu ada sholat. Nah, ritual sholat itu memiliki pengaruh yang sangat luar biasa untuk terapi rasa galau, gundah, dan cemas yang bersemayan dalam diri manusia. Dengan mengerjakan sholat secara khusyuk, yakni dengan niat menghadap dan berserah diri secara total kepada Allah, serta meninggalkan semua kesibukan maupun problematika kehidupan, maka seseorang akan merasa tenang, tentram, dan damai. Yang keempat yaitu dengan pendekatan konseling Islam dengan memanfaatkan kesenian murotal Al-Quran. Nah, pendekatan konseling dengan terapi murotal Al-Quran dapat diberikan kepada individu maupun kelompok agar memiliki kemampuan dalam memahami diri sendiri, menetapkan tujuan, serta memberikan makna kehidupan, memaksimalkan potensi manusia. Kesenian Islami yang dalam hal ini adalah murotal Al-Quran dapat dijadikan sebagai alternatif dalam layanan konseling. Selanjutnya studi kasus. Nah, studi kasus kali ini mengangkat tema yaitu dampak psikologis pandemi COVID-19 pada tenaga kesehatan, studi cross-seksional di Kota Pontianak. Peningkatan jumlah kasus yang dikonfirmasi dan jumlah kematian akibat COVID-19 menjadi tantangan yang besar bagi sistem pelayanan kesehatan setempat. Ketika jumlah pasien dengan COVID-19 bertambah, semakin banyak sumber daya kesehatan, termasuk petugas, tempat tidur, dan fasilitas. Sumber daya yang terbatas berdampak pada munculnya tekanan dan kesusahan yang besar, terutama petugas kesehatan. Seluruh petugas kesehatan dibanding dengan petugas kesehatan yang menghadapi tekanan yang luar biasa ini akibat COVID-19 dengan dugaan atau kasus yang dikonfirmasi tinggi karena risiko infeksi yang tinggi pula, perlindungan yang tidak memadai, kurangnya pengalaman dalam mengendalikan dan mengelola penyakit ini, waktu kerja yang lebih panjang, adanya umpan balik yang negatif dari pasien, stigma yang muncul, dan kurangnya dukungan sosial dari lingkungan sekitar. Nah, faktor-faktor ini dapat meningkatkan munculnya masalah psikologis pada petugas kesehatan, seperti ketakutan, kecemasan, depresi, insomnia, yang pada akhirnya mempengaruhi efisiensi kerja. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa saat pandemi SARS, sekitar 29-35% petugas kesehatan di rumah sakit mengalami tekanan emosional yang tinggi. Bahkan dilaporkan beberapa tahun kemudian, 10% petugas kesehatan masih mengalami gejala stres pasca trauma. Petugas kesehatan yang menangani pasien terinfeksi ini berpeluang 2-3 kali mengalami post-trauma gejala stres. Beberapa studi telah meneliti prevalensi masalah psikologis pada petugas kesehatan selama pandemi COVID-19, namun belum ada yang meneliti distribusi masalah psikologis di antara berbagai kelompok petugas kesehatan, baik yang bertugas di puskesmas, klinik kesehatan, maupun rumah sakit di Indonesia sendiri. Nah, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masalah psikologis yang umum muncul pada petugas kesehatan selama pandemi COVID-19 diantaranya yaitu kecemasan, depresi, dan insomnia. Nah, temuan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi untuk intervensi pada petugas kesehatan terkait dengan permasalahan psikologis yang terjadi. Didukung dengan tenaga kesehatan yang menjadi responden dalam penelitian ini, mereka merasa beresiko tinggi terpapar COVID-19, sekitar 75%. Nah, hal ini menjadi faktor yang meningkatkan rasa kecemasan yang ada. Selain itu juga, stigma yang ada dapat meningkatkan munculnya gangguan psikologis. Oleh karena itu, tenaga kesehatan perlu mendapatkan dukungan yang lebih besar dari berbagai pihak, terutama pemerintah, agar dapat mengurangi gangguan psikologis yang terjadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Unity of Sign. Menurut Tambunan S 2018, kecemasan atau takut dikenal dengan kata khawatir,
yaitu penyakit rohani yang merusak kepribadian, meruntuhkan hidup, dan menghambat kemajuan. Sedangkan menurut Ghazali, cemas merupakan manifestasi dari rasa takut yang mengakibatkan hilangnya harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana manusia tidak mempunyai kendali untuk memimpin hati dalam membebaskan diri dan rasa takut. Jadi, kelebihan positif dari kecemasan yaitu perasaan takut yang masih dalam batas wajar. Sedangkan negatifnya yaitu perasaan takut yang tidak beralasan dan berlebihan. Baik, demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan dalam penulisan atau penyampaian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.